Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami, Davarpedia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara membuat formulir online dengan menggunakan Google Form. Fungsi dari Google Form ini sangatlah beragam ya, mulai dari pembuatan formulir pendaftaran, ulangan online, survei, kuis online, dan masih banyak lagi lainnya. Sedangkan untuk pembuatannya sendiri sebenarnya sangatlah mudah, bisa dilakukan di berbagai jenis perangkat, diantaranya komputer, laptop, melalui HP pun juga bisa. Nah, di sini kami akan memberikan tutorialnya dengan menggunakan HP saja ya. Baik, langsung saja teman-teman dapat simak langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama kita buka browser, contohnya saya menggunakan Google Chrome. Dan pastikan kalian sudah terhubung dengan koneksi internet ya. Langkah selanjutnya pada kolom pencarian alamat kita isikan drive.google.com. Lalu kita masuk. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Kemudian apabila kalian menggunakan HP sebagai alatnya, kita perlu mengubahnya menjadi tampilan desktop terlebih dahulu ya. Caranya, tap ikon titik 3 pada bagian pojok kanan atas. Kita gulir ke bawah. Nah, pada opsi situs desktop, silahkan kalian centang. Kita tunggu ya sampai loadingnya selesai. Apabila halaman situsnya sudah berhasil termuat, pastikan kalian sudah login dengan akun Google kalian ya. Apabila belum, silakan kalian tap ikon profil yang terletak pada pojok kanan atas. Dan selanjutnya kalian masuk dengan akun Google yang kalian miliki. Oke, apabila sudah, langkah selanjutnya tap pada opsi yang memiliki ikon tambah yang di sampingnya terdapat tulisan baru di bagian pojok kiri atas. Apabila muncul seperti ini, pilih menu lainnya. Dan kemudian pilih pada opsi Google Formulir. Di sini terdapat dua opsi yang dapat kita pilih. Untuk lebih mudahnya, kita bisa menggunakan dari template. Jadi nantinya akan disediakan tata letak sesuai template yang bisa kita gunakan. Namun jika ingin memulainya dari awal, kita bisa menggunakan formulir kosong. Di sini saya menggunakan dari template. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, kami akan coba jelaskan terlebih dahulu bagian menu beserta fungsi dari situs ini, sehingga kalian bisa lebih mudah dalam mengenal menu-menu pada situs ini, serta dalam pembuatan formulir nantinya, supaya kalian tidak bingung ya. Bagian menu pada Google Form ini, yang pertama adalah pada ikon palet di bagian atas. Fungsinya adalah untuk mengatur warna tampilan dari hasil formulir yang kita buat nantinya. Pada menu ini kita bisa mengubah tampilan temanya ya, mulai dari menambahkan gambar header, mengubah warna tema, menyesuaikan warna latar belakang, dan terakhir adalah pengaturan gaya font. Apabila sudah selesai dalam pengaturannya, tap pada opsi terapkan di sebelah kanan atas, sehingga tampilannya akan seperti ini apabila kalian melakukan perubahan. Pada menu yang memiliki ikon seperti pesawat, berfungsi untuk mengirimkan formulir apabila kalian sudah selesai dalam pembuatannya. Di samping kanannya terdapat ikon titik 3. Terdapat beberapa menu, antara lain perhatiin jauh, untuk melihat hasil formulir yang kita buat sebelum dikirimkan. Pada menu setelan kita bisa mengatur berbagai menu pilihan untuk menyesuaikan apakah formulir yang kita buat tergolong dalam umum, presentasi, ataupun kuis. Oke. Nah, pada bagian bawah ini terdapat beberapa menu yang bisa kita gunakan dalam proses pembuatan formulir dengan Google Form ini. Kami akan memulainya dari sebelah kiri.
Yang pertama adalah ikon plus yang berfungsi untuk menambahkan pertanyaan. Di samping kanannya terdapat menu yang memiliki ikon seperti dokumen. Di bagian tengahnya terdapat anak panah. Pada menu ini digunakan untuk mengimpor pertanyaan, semisal bersumber dari dokumen Microsoft Word ataupun lainnya. Di samping kanannya terdapat menu yang memiliki ikon dengan huruf T besar dan T kecil. Berfungsi untuk menambahkan judul dan deskripsi. Dan selanjutnya pada menu yang memiliki ikon gambar, berfungsi untuk menambahkan gambar pada pertanyaan yang kita buat. Dan selanjutnya pada menu di samping kanannya, berfungsi untuk menyematkan video apabila dibutuhkan pada pertanyaan. Dan menu terakhir, ikon kotak bersusun, berfungsi untuk menambahkan bagian. Nah, untuk langkah selanjutnya, kami akan berikan tutorialnya cara membuat formulir dengan menggunakan Google Form. Baik, untuk menambahkan judul formulir, kalian bisa isikan pada kolom yang bertuliskan formulir tanpa judul di bagian atas. Nah, silakan kalian masukkan nama formulir pada bagian ini. Seperti contohnya saya isikan dengan nama ulangan online matematika. Nah, jika sudah, kita bisa kembali. Nah, di bagian bawah judul formulir, silahkan kalian isikan deskripsi formulir sesuai yang kalian hendaki ya. Seperti ini. Nah, pada kolom yang memiliki tulisan pertanyaan tanpa, silahkan kalian isi dengan pertanyaan yang kalian inginkan. Misalnya di sini pada kolom yang pertama, saya akan mengisinya dengan kolom untuk mengisikan nama. Karena untuk mengenalkan identitas siswa. Apabila sudah selesai pengisiannya, kemudian tap pada menu di samping kanan yang terdapat ikon segitiga ke bawah untuk menggantinya dengan kolom pengisian sesuai pertanyaan yang kita buat tadi ya. Nah, di sini ada banyak opsi yang dapat kita pilih. Karena pada kolom pengisian pertama adalah nama siswa, di sini saya memilih opsi jawaban singkat. Karena pada pertanyaan pertama ini adalah nama siswa, di sini saya mengaturnya menjadi wajib diisi ya. Sehingga apabila dilompati ataupun belum terisi, nantinya akan ada peringatan untuk melanjutkan pengisian. Caranya kita ubah pada opsi wajib diisi ya menjadi aktif. Apabila pada pertanyaan pertama sudah kita buat, di sini saya akan membuat pertanyaan baru, yaitu caranya tap pada opsi yang memiliki ikon tambah di sebelah kiri bawah ya. Kemudian pada kolom yang kedua, saya akan isikan dengan nomor absen. Lalu pada kolom jawabannya saya atur menjadi jawaban singkat lagi. Pada menu wajib diisi saya aktifkan. Selanjutnya saya akan membuat pertanyaan baru. Nah, pada kolom yang ketiga ini, contohnya saya akan isikan dengan nama kelas atau jurusan. Kemudian saya atur menjadi jawaban singkat lagi. Lalu pada opsi wajib diisi saya hidupkan. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 kolom pertanyaan, namun masih berupa identitas siswa ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tutorial cara membuat daftar soalnya ya. Kita pilih ikon plus untuk membuat pertanyaan baru. Jika sebelumnya masih berupa identitas siswa, pada pertanyaan yang keempat ini saya akan mengisikannya dengan soal. Kemudian kalian isikan soal yang kalian inginkan pada kolom yang tersedia ini. Pada soal yang pertama ini, contohnya saya mengubahnya menjadi pilihan ganda. Caranya tap pada opsi pilihan tadi, kemudian kita pilih pilihan ganda. Karena ini merupakan soal pilihan ganda, kita perlu membuat opsi jawabannya ya. Caranya kita pilih pada tulisan opsi 1, selanjutnya kita isikan opsi jawaban yang kita inginkan. Nah, untuk menambahkan opsi jawaban yang kedua,
Tab pada tulisan tambahkan opsi. Kemudian kita masukkan jawaban yang kedua. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke jawaban yang ketiga. Kita pilih tambahkan opsi. Lalu kita masukkan opsi jawaban yang ketiga ini. Seperti ini contohnya. Kemudian kita masuk ke opsi jawaban yang keempat. Kita masukkan jawaban yang kita inginkan. Apabila opsi jawabannya sudah kita isikan, kemudian kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. Kita buat halaman baru. Caranya tekan ikon plus di bagian bawah ya. Nah, pada halaman ini kita sudah masuk ke pertanyaan soal yang kedua ya. Nah, contohnya saya akan membuat soal matematika yang mudah. 1 ditambah saja sama dengan. Kemudian pada kolom jawabannya saya atur menjadi pilihan ganda lagi. Untuk menambahkan opsi jawabannya, caranya masih sama seperti yang tadi ya. Kita pilih tambahkan opsi. Pada opsi yang kedua, di sini saya akan mengisikan 2. Pada opsi yang ketiga, saya isi 11. Lalu pada opsi yang keempat, saya isi menjadi 69. Nah, di sini saya membuat 5 opsi jawaban pada soal yang kedua ini. Saya isikan 99 pada opsi yang kelima. Seperti ini ya. Nah, untuk soal pada Google Form ini bisa kita atur menjadi acak ya. Cara untuk mengaturnya, tab pada ikon titik 3 pada bagian bawah soal. Lalu silahkan kalian pilih opsi acak urutan opsi. Sehingga dengan dilakukan cara ini dapat mencegah siswa saling contekan ataupun menulis jawabannya di kertas ya. Karena apabila semisal siswa mengerjakan double ataupun orang lain, maka pada pilihan yang disediakan ini tidak sama. Misalnya pada jawaban yang benar terletak pada opsi 1. Nah, untuk mengerjakan yang kedua tidak terletak pada opsi 1 lagi ya. Bisa saja berubah pada opsi 2 hingga 5. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan soal lagi ya. Namun saya akan menambahkan gambar pada pertanyaan. Contoh soalnya, lengkapi bagian yang belum terisi pada gambar di bawah. Nah, untuk menambahkan gambarnya, silakan kalian tab pada ikon gambar di samping kanan kolom soal. Selanjutnya kalian bisa mengunggah gambar ataupun dari sumber lain. Untuk menyisipkan gambar yang bersumber dari memori penyimpanan, silakan kalian tab pada tulisan cari. Kemudian pilih file. Langkah selanjutnya silahkan kalian cari gambar yang diinginkan dan akan ditambahkan pada soal pertanyaan. Lalu kita tunggu sampai proses penguploadannya selesai. Nah, seperti ini hasilnya apabila sudah ditambahkan pada pertanyaan. Kemudian di sini saya akan atur opsi jawabannya menjadi pilihan ganda. Nah, pada opsi jawaban yang pertama saya akan isi menjadi 11. Pada opsi yang kedua akan saya isikan 21. Pada opsi yang ketiga 31. Pada opsi yang keempat 41. Dan pada opsi yang kelima 51. Kemudian di sini saya akan atur jawaban opsinya menjadi acak. Caranya tab ikon titik 3 di bagian bawah soal. Kemudian kita pilih acak urutan opsi. Nah, menjadi seperti ini ya. Apabila teman-teman sudah selesai dalam membuat pertanyaan di Google Form ini, untuk melihat hasil sementara dari formulir online yang baru saja kita buat tadi,
Caranya, tap pada ikon titik 3 pada bagian atas. Selanjutnya kita pilih perhatiin jauh. Nah, berikut ini adalah hasil sementara dari formulir online yang baru saja saya buat tadi. Jadi ketika semisal ada partisipan yang mengisi tidak lengkap pada kolom yang tadi saat pembuatannya kita atur wajib diisi, maka bila ditekan opsi kirim akan ada peringatan seperti ini dan tidak bisa kita submit sebelum pengguna melengkapi bagian identitas yang saya buat tadi. Selanjutnya saya akan mencoba untuk melengkapi bagian yang masih rumpang ini. Selanjutnya kita tekan opsi kirim. Seperti ini ya. Maka akan ada tulisan tanggapan Anda telah direkam. Sedangkan untuk melihat hasil dan nilai dari pengerjaan, kalian bisa tap pada menu respon. Nah, ketika mengisi ulangan online di Google Form ini, maka akan ditampilkan secara lengkap mulai dari rekapan keseluruhan, pertanyaan, dan setiap individu siswa. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Sebelum kita publikasikan, kita perlu menyesuaikan formulir yang kita buat masuk ke kategori apa. Dengan dilakukan hal ini, maka kita bisa menerapkan beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Caranya, tap pada ikon titik 3 di bagian atas, kemudian kita pilih opsi setelan. Pada menu yang disediakan ini terdapat 3 opsi ya. Yang pertama adalah umum, presentasi, dan kuis. Nah, apabila teman-teman menggunakan Google Form untuk membuat ulangan online, pilih opsi kuis. Kemudian kita aktifkan pada opsi jadikan ini sebagai kuis. Dengan kita aktifkan opsi ini, maka kita bisa menambahkan nilai poin dan mengoreksi secara otomatis pada soal yang kita buat pada Google Form. Sehingga siswa yang mengerjakan ulangan online yang kita buat, maka bisa melihat pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin yang didapatkan sesuai dengan soal yang dijawab dengan benar. Oke, apabila sudah selesai dalam mengaktifkan setelannya, selanjutnya kita pilih opsi simpan. Nah, di sini kita perlu mengatur kunci jawaban yang benar dan poin yang didapatkan apabila siswa mengerjakan soal tersebut dengan benar. Sehingga nantinya akan diakumulasikan sesuai dengan jawaban yang dijawab dengan benar pada nilai ulangan yang dikerjakan. Cara untuk menambahkan poin yang dikerjakan dengan benar, kita gulir ke bawah. Nah, untuk menambahkannya, pada bagian kanan soal ini, di sini masih tertulis 0 poin. Nah, selanjutnya kita hanya perlu mengganti poin sesuai dengan jumlah soal. Karena di sini soal yang saya buat hanya berjumlah 2 saja, maka poin per soal untuk mencapai 100, kita hanya perlu membagi sesuai dengan jumlah soal. Maka poin per soal pada ulangan online yang saya buat adalah 50 ya. Kemudian kita lanjut pada soal yang berikutnya. Pastikan semua soal sudah terisi dengan poin yang benar. Nah, supaya ulangan online yang kita buat ini bisa mengoreksi secara otomatis dan menampilkan poin yang didapatkan oleh siswa, kita perlu menambahkan kunci jawaban yang benar. Caranya, tap pada tulisan tambahkan masukan jawaban yang terletak pada bagian bawah soal. Nah, selanjutnya kita masukkan kunci jawaban yang benar pada kolom yang disediakan ini. Kita terapkan pada semua soal yang kita buat. Kita masukkan kuncinya pada kolom jawaban yang benar. Selanjutnya kita pilih simpan. Apabila semua sudah siap, kita bisa menyimpannya dan mempublikasikan Google Formulir yang baru saja kita buat tadi. Caranya, tap pada ikon pesawat yang terletak pada bagian atas. Langkah selanjutnya, kita pindah pada kolom yang memiliki ikon link.
Nah, maka akan ditampilkan tautan dari Google Formulir yang kita buat tadi. Setelah itu kalian bisa salin tautan yang ditampilkan dan kemudian bisa kalian bagikan supaya bisa segera dikerjakan. Kita juga bisa memperpendek alamat URL dari Google Form yang kita buat. Silahkan kalian centang pada opsi perpendek URL dan kemudian tab pada opsi salin. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengecek alamat URL tersebut dan mencoba untuk mengerjakan ulangan online yang kita buat tadi. Contohnya saya akan isikan sembarang saja ya. Kemudian kita pilih opsi kirim. Nah, bila kalian sudah atur kunci jawaban dan poin yang didapatkan, maka kita bisa melihat skor perolehan yang bisa kita dapatkan apabila seseorang mengisi formulir yang kita buat tadi. Di sini poin total yang saya dapatkan 0/100 ya, karena tidak ada jawaban yang benar yang saya isikan pada soal. Seperti itu ya, cara membuat formulir online dengan menggunakan Google Form ini. Oke, kami rasa hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada tutorial kali ini. Apabila ada hal yang belum jelas ataupun ada hal yang ini tanyakan, silakan teman-teman bisa sampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih.